Pro 1 RRI yang di dalam Lintas Ende Pagi. Pendengar, satu topik wawancara lagi kami hadirkan untuk Anda. Apakah Anda salah satu subscriber dari YouTuber Muhammad Kece atau juga salah satu followersnya begitu ya? Nah, Anda pasti beberapa hari ini ketika mengakses YouTube Muhammad Kece sudah tidak bisa terakses lagi ya, karena kabarnya Kementerian Kominfo Republik Indonesia sudah memblokir YouTube tersebut. Kenapa? Karena BPIP baru saja merilis pernyataan bahwa Muhammad Kece yang menghina agama dalam videonya, salah satu videonya di YouTube Muhammad Kece ini dipastikan bukan duta Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menegaskan bahwa gelar duta Pancasila hanya diberikan kepada orang dengan syarat-syarat khusus tertentu ya. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pendengar, kami pagi ini sudah bersama dengan Sekretaris Utama BPIP Karjono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Karjono. Selamat pagi Ibu. Ya. Bu Desi. Ya. Bisa menyapa kolega-kolega pendengar. Ya. Salam Pancasila Pak Karjono, salam sehat. Iya. Salam Pancasila Ibu, salam sehat. Ya. Pak Karjono, setelah 2 hari lalu menyatakan dengan resmi bahwa Muhammad Kece ini bukan duta Pancasila, bagaimana perkembangan terkini dari kasus tersebut Pak Karjono? Baik, terima kasih para pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta. Izinkan kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Salam Pancasila Pak Karjono. Terima kasih Mbak Desi, waktu yang diberikan dan diberikan kepercayaan bahwa pada hari Sabtu awal-awal tanggal 21 ini memang diramaikan dengan berita tentang Muhammad Kece atau yang disebut dengan Muhammad Kosman. Ya. Seorang YouTuber yang melontarkan narasi-narasi kebencian dan berpotensi memecah belah bangsa. Hal ini saya yakin ini tidak sesuai dengan narasi kebangsaan dan ini bertentangan dengan misi-misi kita seluruh Indonesia, termasuk dari BPIP yang selama ini telah membangun solidaritas, membangun gotong royong, membangun persatuan dan kesatuan untuk NKRI, dan menolak segala indikasi yang menistakan agama. Mbak Desi, jadi terkait dengan pemberitaan kepada Muhammad Kece ini, memang hal ini jelas berita bohong kalau yang bersangkutan adalah duta Pancasila. Ya. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dan ini menjadi keprihatinan bagi kami, bahkan bagi seluruh bangsa, karena lembaga BPIP ini adalah lembaga yang cukup kredibel untuk mengawal Pancasila. Okay. Nah, coba kami aturkan seperti apa yang dimaksud dengan duta Pancasila. Ada suatu peraturan, ada peraturan Presiden nomor 13 tahun 2021 tentang pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka. Di dalam ketentuan bab 3 mengenai pembinaan ideologi Pancasila terhadap Purna Paskibraka, itu pasal 7 dikatakan Purna Paskibraka ditetapkan sebagai duta Pancasila. Okay. Penetapan bagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 1 itu ditetapkan oleh Kepala Badan, dalam hal ini oleh Kepala BPIP. Nah, si Muhammad Kece ini atau juga aliasnya Muhammad Kosman ini tidak pernah istilahnya mengikuti program Paskibraka. Pertama itu. Yang kedua, kalau dan menurut data-data yang ada di kami, yang bersangkutan juga belum pernah mengikuti pendidikan, pelatihan atau pembinaan langsung dari BPIP. Okay. Baik itu melalui media online maupun media manual.
dan BPIP yang selama ini mengeluarkan sertifikasi, mungkin juga PIN dan lain-lainnya, mereka tidak terdaftar. Kalaupun toh misalnya ada PIN, PIN itu biasanya karena yang bersangkutan mengikuti semacam pelatihan. Tetapi kalau sertifikat biasanya terkait dengan beberapa ketentuan kompetensi yang harus dipenuhi, dan itu ketiga-tiganya Muhammad KC ini tidak pernah mengikuti. Oke, baik. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan, bahwa itu merupakan berita bohong. Dan tindak lanjutnya kemudian Kemenkominfo Republik Indonesia memblokir situs YouTube dari Muhammad KC ini, begitu? Itu atas aduan dari BPIP, begitu? Jadi begini, hampir semuanya berstatement di media, termasuk dari BPIP juga, bahwa ada yang berstatement bahwa Muhammad KC untuk dilakukan penangkapan, dilaporkan ke polisi dan lainnya untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena pola perilakunya. BPIP juga memberikan suatu statement, seyuknya selain penegakan hukum, yang bersangkutan juga alangkah baiknya YouTube-nya diblokir, kemudian juga yang bersangkutan istilahnya diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena BPIP juga berpandangan bahwa narasi yang disebarkan itu adalah narasi yang bersifat menyebar kebencian, merusak persatuan, sehingga narasi tersebut harus segera direport dan diblokir atau di-take down, diturunkan dari media online, karena itu jelas merupakan berita yang hoax. Kemudian juga kami minta menghimbau kepada seluruhnya saja, termasuk tokoh publik, itu dalam menyebarkan berita sebaiknya melakukan reject and reject. Kalaupun itu sudah terlanjur, mohon kiranya para penyebar berita ini menarik atau juga mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Muhammad KC adalah pernah melakukan atau menjadi duta Pancasila. Itu malah luar biasa itu kebohongannya. Itu Mbak Yeni yang bisa kami sampaikan. Pak Karjono. Ya, Pak Karjono, tadi disampaikan bahwa kriteria penerima gelar Duta Pancasila ini adalah paskibraka dan juga wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan dari BPIP baik secara offline maupun online. Apakah hanya dua syarat tersebut saja sebagai persyaratan bisa menerima gelar Duta Pancasila ini, atau ada yang belum disampaikan, Pak Karjono? Oh iya, baik. Jadi untuk bisa masuk Duta Pancasila, mereka adalah Purna Paskibraka. Untuk masuk Purna Paskibraka di pusat itu tidak main-main nih. Jadi dia seorang pelajar SMA yang konon notabene diseleksi, kemudian dari seluruh kabupaten kota mungkin hanya diambil 1 atau 2, kemudian masuk ke arah provinsi. Di provinsi pun juga seleksi ketat. Kemudian baru masuk ke menjadi paskibraka. Dan itu tidak lebih dari 68. Artinya begitu ketatnya, sangat luar biasa. Untuk mendapatkan persyaratan ini aja tidak semua orang bisa masuk ke sana. Baik. Ya. Itu yang bisa kami aturkan. Baik, Pak Karjono, apakah di Indonesia ini hanya BPIP saja lembaga yang bisa memberikan gelar Duta Pancasila? Karena pada tahun 2016 lalu kita tahu bahwa MPR ini juga memberikan gelar Duta Pancasila pada salah satu tokoh publik, penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Ini sebenarnya lembaga mana yang kredibel atau yang berwenang memberikan gelar Duta Pancasila ini, Pak Karjono? Ya, baik. Terima kasih banyak. Kalau kita mendasarkan pada aturan hukum positif, dalam artian saat terjadi suatu problematik di lapangan dikembalikan pada hukum positif. Artinya hukum positif itu adalah hukum yang tertulis tadi Perpres 13 2021.
ya itulah yang disebut dengan Duta Pancasila. Oke. Kemudian apakah bagaimana terhadap kolega-kolega kementerian lembaga atau lembaga tinggi negara atau mungkin pemerintah daerah, para Bapak Ibu Gubernur Bupati Wali Kota atau pemimpin suatu institusi memberikan satu Duta Pancasila, hal itu juga tidak disalahkan karena juga suatu inovasi, kreativitas atau suatu kebiasaan atau budaya yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang itu positif, saya pikir juga sangat baik untuk diterapkan. Jadi dengan Duta Pancasila di beberapa tempat dengan misi untuk melakukan cinta terhadap NKRI, untuk cinta pada Pancasila, untuk saling menjunjung tinggi kebinekaan dan juga keberagaman, serta cinta pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu merupakan suatu bentuk kecintaan melalui misalnya namanya Duta Pancasila. Oke, baik. Dan itu juga tidak salah. Begitu juga sebaliknya, Mbak Desi. Bahwa seseorang yang telah diberikan istilahnya gelar Duta Pancasila, itu tanggung jawab ada di masing-masing, bukan juga di institusi. Jadi misalnya kalau yang bersangkutan itu melakukan suatu pencemaran atau mungkin tindak pidana dan lain-lain, maka corporate konstitusi tidak bisa diikutkan karena itu pertanggungjawaban pribadi. Oke, baik. Karena jadi masyarakat akan melihat nanti ada beberapa Duta Pancasila, tetapi nanti untuk yang Duta Pancasila dari BPIP itu ada dilengkapi di belakangnya ya, Duta Pancasila BPIP, dan itu adalah Purna Paskibraka begitu. Terima kasih Pak Karjono untuk informasinya. Pancasila Purna Paskibraka, Mbak Desi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga salam teman-teman semua pendengar.